Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ash Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal permualafan lagi, guys. Yang mana di sini sempat dihebohkan beberapa hari yang lalu, yang mana Valen yang ngaku-ngaku katanya Yahudi padahal KW, tiba-tiba dia mualaf. Dan apakah ini menjadi petaka bagi Kristen? Karena Kristen kehilangan seorang yang sangat-sangat penting di dalam agamanya, yaitu Valen sang Yahudi itu. Ya, kita langsung aja ya nonton videonya, video Valen mualaf, guys. Alhamdulillah, saya kira cukup ya, nggak usah panjang lebar bahwa saudara telah menjadi muslim. Dan tolong, ya, itulah sekilas video yang mana Valen dia mualaf dan dia bersahadat disaksikan Manahem Ali dan konco-konconya. Tetapi apakah ini petaka bagi orang Kristen? Jelas tidak sama sekali. Bahkan tidak ngaruh sama sekali. Kenapa? Yang pertama, Valen ini sebenarnya siapa kita juga nggak ngerti dan nggak tahu, guys. Dia aja latar belakangnya sangat tidak jelas. Karena ujuk-ujuk dia muncul aja di per-YouTubean, kemudian dia mengaku-ngaku katanya Yahudi, dan kemudian dia bahas-bahas Alkitab, kemudian berdebat dan lawan debatnya sendiri nandar yang penuh dengan tipu muslihat. Jadi kalau kita lihat, ini sebenarnya orang siapa? Tokoh Yahudi kagak, tokoh Kristen kagak, tokoh Islam kagak, dan kagak ada yang ngerti ini orang dari mana. Iya kan? Jadi sebenarnya nggak jelas latar belakang dari seorang Yahudi KW atau Valen ini. Bahkan ketika dia masuk ke dalam room debat waktu itu, waktu saya debat, kemudian dia masuk juga, dia mencoba membela-bela ya konconya Islam gitu. Sehingga latar belakangnya orang ini sebenarnya dari mana? Muka-muka juga nggak ada, muka-muka Asia Timur Tengah dan lain-lain. Asia Timur Tengah, muka Timur Tengah nggak ada sama sekali, tiba-tiba ngaku keturunan Yahudi. Mukanya Jawa banget ini kulihat kan. Yang kedua, keyahudian dari Valen ini sendiri yang ngakuin itu kan konco-konconya sendiri. Yang ngakuin dia adalah dari Yahudi dan lain-lain kan sebenarnya nandar dan teman-temannya sendiri kan. Karena memang pengakuan dari mana lagi kan nggak ada gitu. Ya kan biasanya kalau tokoh-tokoh itu kan pengakuannya banyak dari banyak tempat ya. Contohnya kayak Pak Bambang Nursena. Dia jelas-jelas diakui oleh banyak orang. Dia diundang stasiun TV juga. Dia juga memiliki domisili yang jelas, komunitas yang jelas, dan surat menyuratnya jelas. Lah ini yang mengakui dirinya Yahudi itu dirinya sendiri yang bilang aku adalah Yahudi. Dan kemudian yang mengakui juga teman-temannya yang nggak jelas itu. Nandar, Aristo, Filipus Kristian, dan juga masih ada konco-konco yang lain. Mualaf-mualaf disebutin semua ya. Terutama juga Pak Tan siapa namanya? Saya lupa ya. Agustan. Agak lupa juga. Tapi mereka aja yang ngakuin bahwa Valen ini sebenarnya kan Yahudi kan. Dia juga masuk di komunitas mana sebenarnya kan nggak ada informasi yang jelas. Karena beberapa waktu yang lalu saya juga pernah membahas soal surat pernyataan dari orang-orang komunitas Yahudi yang ada di Indonesia. Mereka berkata bahwa tidak ada satupun dalam komunitas itu Valen termasuk anggotanya. Nggak ada sama sekali. Jadi itu surat resmi yang dikeluarkan oleh pengurus dari orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia. Dan Valen pun nggak diakui dalam surat itu. Jadi sebenarnya latar belakang Anda ini dari mana, Mas Valen? Dan kita nggak ada yang ngerti sama sekali.
Ya, kalau begini tidak salah dong. Saya berasumsi, saya curiga, saya berpendapat jangan-jangan Valen ini settingan, sebenarnya dia mengaku Yahudi. Contohnya gini. Eh, coba kamu berperan jadi Yahudi, nanti debat samaku ya. Ini Nandar nih yang pikir. Oke, nanti kamu peran jadi Yahudi, debat sama saya. Jadi setelah debat sama saya, kamu bilang Yahudi, semua orang kan jadi percaya. Nanti kami bawa kamu kemana-mana kalau debat. Dan kamu bilang aja Yahudi. Dan kemudian setelah waktunya tepat, nanti kamu tiba-tiba mualaf. Supaya kaget tuh orang-orang Kristen. Bisa jadi narasinya kayak gitu kan. Tidak menutup kemungkinan. Tapi saya bilang itu belum tentu fakta yang saya bilang ya. Yang mengenai settingan itu. Tapi itu juga bisa mungkin terjadi. Itu hanya settingan. Jadi 50-50 nih, karena memang gak ada kejelasan sama sekali latar belakang dari Valen ini. Istrinya siapa, tetangganya siapa, tinggal di mana. Iya gak sih? Nah, jadi bisa jadi itu mungkin settingan. Dan kemudian ya udahlah, akhirnya dia mualaf. Dan inilah orang Yahudi. Karena dia Yahudi dan dia pintar dan dia cerdas, makanya dia mualaf. Tapi ada hal yang mencurigakan, guys. Yang mana waktu itu saya berdebat. Dan kemudian saya tanya, Valen, kamu kalau memang Yahudi, coba yang di Kidung Agung itu benar Nabi Muhammad atau sebenarnya itu bukan? Kalau dari sudut pandang Yahudi. Dan dia jawabnya, yaitu sebenarnya terserah orang Islam menafsirkan itu. Dan itu dia mengatakan bahwa saya menghormati Nabi Muhammad. Nah, sekarang pertanyaannya, emang ada dalam pemikiran orang Yahudi yang seperti itu? Orang Yahudi yang tulen 1000% pasti dia bilang Kidung Agung 5 ayat 16 bukan untuk Nabi. Karena itu adalah kitab Kidung Agung. Iya kan? Bahkan sebenarnya dalam settinganmu yang pertama debat sama Nandar, kamu akui sendiri bahwa Kidung Agung 5 ayat 16 bukan untuk seorang nabi. Tapi kenapa kemudian Anda berubah menjadi mengakui bahwa dia ini dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu adalah seorang nabi? Ya padahal waktu itu Anda belum mualaf dan belum muslim. Nah, dari sini mencurigakan sekali tindakan Anda. Jangan-jangan selama ini memang Anda percaya tentang iman Anda yang sekarang Anda ikrarkan. Iya kan? Tidak menutup kemungkinan. Tapi yang jelas ya memang nggak penting sekali sih orang ini. Maksudnya tokoh ini siapa? Tapi memang akhir-akhir ini kita tahu ya bagaimana cara cepat cari subscriber, cara cepat jadi cari followers, terkenal dan lain-lain adalah dengan menjadikan dirinya seorang mualaf, kemudian menjelek-jelekkan Kristen, followersnya pasti banyak. Lihat aja tuh si Nandar, Agustan, Mualaf Channel, HMC, semuanya itu jelek-jelekin Kristen dan followersnya meningkat secara drastis. Dari yang sebelumnya mereka ini siapa nggak jelas, latar belakangnya apa nggak jelas, kemudian tiba-tiba diakui karena mereka tahu pasarnya. Orang-orang yang malas baca, orang-orang yang malas cross-check kebenaran, akhirnya cuman diomongin hoax dan kemudian percaya, akhirnya menjelek-jelekkan Kristen dan akhirnya mensubscribe. Ya, inilah yang disayangkan sekali. Tapi kita sekali lagi, mari kita berdiri kepada kebenaran. Jika ada omongan-omongan yang tidak mendasar, maka kita harus luruskan dengan cara yang benar. Dan inilah iman Kristen. Iman Kristen Alkitab ditulis berdasarkan pondasi yang kuat tentang kebenaran, yaitu kebenaran sejarah. Bukan dongeng-dongeng semata. Jadi begini saja dari saya dan Luis Prasetyo di sini. God be with you all.